Assalamualaikum sahabat mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya Latifah. Saya adalah salah satu pengajar pada mata kuliah Perpajakan Internasional di Institut Bisnis Indonesia Kwi Kian Gi atau sering disebut dengan IBI Kwi Kian Gi, di mana secara umum kampus kami memiliki visi menjadi sekolah bisnis terkemuka di Indonesia yang berwawasan regional dan internasional. Juga kampus kami memiliki visi untuk menghasilkan lulusan profesional yang kompeten, yang siap pakai dan berjiwa wirausaha. Selanjutnya lulusan kami juga berkualitas unggul berdasarkan standar World Class University serta mampu bersaing di tingkat global. Sahabat mahasiswa, pada sesi kali ini Ibu akan masih melanjutkan pembahasan mengenai transfer pricing, dan materi ini Ibu dapatkan dari Dirjen Pajak pada saat Ibu menghadiri acara sosialisasi transfer pricing dari Dirjen Pajak ya. Nah, kenapa transfer pricing ini berkali-kali kita tayangkan? Karena memang di dalam transfer pricing itu ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Ya, yang pertama tentu mengenai pengertian transfer pricing itu sendiri, kemudian mengenai arm's length principle ya. Ini merupakan konsep fundamental dalam perpajakan internasional, terutama dalam konteks transaksi antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Kemudian apa itu perusahaan yang terafiliasi atau sering kita namakan dengan hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini pun menjadi sangat spesial dalam pembahasan transfer pricing. Lalu selanjutnya adalah metode transfer pricing. Dan nanti pada sesi selanjutnya kita juga masih akan membahas mengenai contoh penerapan metode-metode transfer pricing dari Dirjen Pajak ya. Nah, selanjutnya memang prinsip arm's length ya, prinsip arm's length atau arm's length principle ini akan kita bahas lebih detail. Kenapa begitu? Apa pentingnya prinsip arm's length ini? Nah, yang pertama tentu ini akan mencegah penghindaran pajak oleh Dirjen Pajak, kemudian menjamin keadilan. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga stabilitas ekonomi ya. Oleh karena itu mari simak penjelasan Ibu sampai selesai, dan nanti ketika kalian ada pertanyaan kalian boleh komen di kolom komen. Juga kalian boleh minta materi ini melalui komen, dan nanti Ibu akan kirimkan pada kontak yang kalian cantumkan dalam komen tersebut ya. Mari ikuti. Ya, dasar-dasar transfer pricing, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, serta metode penentuan harga transfer. Ini materi dari DJP pada saat melakukan sosialisasi transfer pricing kepada WP. Ada 4 hal dasar yang perlu diketahui oleh para wajib pajak ya. Yang pertama adalah mengenai pengertian transfer pricing, kedua mengenai arm's length principle atau lazim disebut dengan ALP. Ini udah biasa disingkat dan dinamakan dengan ALP ya. Kemudian hubungan istimewa dan metode transfer pricing. Lalu apa itu transfer pricing? Pada sesi sebelum ini, pada sesi transfer pricing, Ibu sudah menjelaskan secara detail pengertian transfer pricing. Jadi secara umum transfer pricing itu adalah penetapan harga atas transaksi antara lain penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Lalu bagaimana ilustrasi penentuan harga transfer ya? Harga transfer ya, transfer price ini merupakan transaksi afiliasi antara wajib pajak dengan lawan transaksi, di mana antara wajib pajak dengan lawan transaksi ini memiliki hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat 4. Jika wajib pajak dan lawan transaksi ini ada dalam satu hubungan istimewa, maka harus ada dokumen transfer pricing dokumennya. Lalu apa tipe transaksi afiliasi itu? Transaksi afiliasi itu meliputi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud yang bisa berupa barang dagang dan juga bisa berupa aktiva tetap.
Kemudian pemanfaatan dan pengalihan harta tidak berwujud atau intangible property. Lalu transaksi pemberian jasa intragroup atau intragroup services. Lalu peminjaman uang dan pembayaran bunga, penyerahan dan perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Kemudian restrukturisasi bisnis, bisa juga cost contribution arrangement dan lain sebagainya. Ya, ini yang tipe-tipe transaksi afiliasi di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 4. Lalu apa dasar hukum atau legal basis of transfer pricing ini? Ya, itu diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 3. Ini mengenai transaksi domestik dan internasional. Kemudian juga dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 2 ayat 1 untuk transaksi domestik, juga dalam persetujuan penghindaran pajak berganda internasional atau tax treaty artikel 9.1. Ini tentu tentang transaksi internasional, dan ini berlaku khusus bagi pihak residen negara mitra P3B. Lalu petunjuk pelaksanaannya itu disesuaikan dengan PMK 21303 2016, kemudian PER 43 2010 Junto PER 32 2011, juga PER 22 PJ 2013. Kemudian ada juga SE 50 PJ 2013, dan kalau OECD itu Transfer Pricing Guidelines, lalu United Nations Practical Manual on Transfer Pricing, juga petunjuk dari putusan pengadilan pajak, kemudian literatur kayak gitu dan sebagainya. Ini adalah petunjuk pelaksanaan untuk transfer pricing. Bagaimana penentuan harga transfer dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam ketentuan domestik? Ditjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya pendapatan atau penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dengan menggunakan metode perbandingan harga antar pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, juga metode biaya plus atau metode lainnya. Selanjutnya, penentuan harga transfer dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Ketentuan Domestik. Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian itu dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Ya. Ketentuan internasional untuk ALP, ya, Arm's Length Principle. Kalau jika syarat atau ketentuan dibuat atau diberlakukan antara kedua perusahaan dalam hubungan komersial atau keuangan mereka yang berbeda dari syarat atau ketentuan yang akan dibuat oleh perusahaan independen, maka setiap keuntungan yang seharusnya diperoleh salah satu perusahaan tetapi karena syarat atau ketentuan tersebut tidak diperoleh, dapat dimasukkan dalam keuntungan perusahaan tersebut dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan tersebut. Nah, jadi di sini pajak itu sangat menggarisbawahi tentang differ from those which would be made between independent enterprises, ya. Dan selanjutnya, jika ini tidak dipenuhi, maka may be included in the profits of the enterprise and tax accordingly. Nah, maka keuntungan perusahaan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya, apa itu Arm's Length Principle? Arm's Length Principle selanjutnya dalam sesi kali ini kita akan singkat dengan sebutan ALP. ALP itu merupakan prinsip kewajaran dan kezaliman usaha. Mengingat memang dalam ALP ini sangat terkait dengan transfer pricing, karena transfer pricing selalu menjual dengan harga yang berbeda antara jika dijual dengan
pihak yang memiliki hubungan istimewa dan menjual kepada umum atau pihak yang independen. Oke, definisi ALP menurut PMK 213 PMK 03 2016, ALP adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Jadi maksud dalam PMK 213 ini adalah apabila kita ingin mencari kewajaran atau kelaziman dari transaksi tersebut, ya, kita harus bandingkan antara dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana transaksi dilakukan dengan perusahaan, ya, WP dan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua adalah transaksi yang dilakukan oleh WP atau wajib pajak dengan perusahaan lain yang independen. Independen artinya tidak memiliki hubungan istimewa. Maka apabila tidak ada transfer pricing dokumen yang di verifikasi oleh Dirjen Pajak, maka kondisi dalam transaksi yang dilakukan harus sama atau sebanding, ya. Jadi tidak boleh yang istimewa ini lebih rendah atau lebih kecil. Jadi harus sebanding dengan jika dilakukan dengan perusahaan yang independen. Nilai suatu transaksi afiliasi disebut nilai yang wajar apabila, ya, yang pertama, apabila kondisi atau keadaan antara transaksi afiliasi dengan transaksi antar pihak independen sebanding. Nah, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak independen yang menjadi pembanding. Nilai suatu transaksi afiliasi disebut juga nilai yang wajar juga jika kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi antar pihak yang independen, maka dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Contoh skema transaksi, jadi di sini ada 3 perusahaan, Z, Y, dan A. Untuk transaksi Z dengan Y, di mana Y ini adalah perusahaan manufaktur, kemudian Y ini adalah distributor afiliasi, kemudian A ini adalah distributor independen. Keduanya mengenakan biaya pengangkutan yang sama, namun dengan Y ini cost insurance freight 2 juta, kemudian yang ke A itu freight on board 2 juta. Pertanyaannya adalah, apakah 2 juta ini merupakan arm's length price? Nah, untuk bisa menjawabnya, ini menilai kewajaran, ya. Kewajarannya tentu tidak wajar, ya, karena cost insurance freight ini tentu lebih mahal harusnya dibanding freight on board, gitu. Namun ini kan sama, gitu, sama-sama 2 juta, padahal ini harusnya berbeda. Contoh skema transaksi ini masih lanjutannya, kita lihat harga jual transaksi pembanding adalah 2 juta. Nah, penyesuaian untuk meningkatkan kesebandingan karena perbedaan kondisi transaksi ini, fungsi pengangkutan dan asuransi tadi adalah cost insurance freight, ya, dan satunya adalah FOB atau freight on board. Penyesuaiannya adalah 100.000 lebih besar. Nah, sehingga harga jual sebanding dari perusahaan pembanding setelah penyesuaian 2 juta ditambah 100, sehingga harga jual sebandingnya adalah 2.100. Harga transaksi afiliasi tadi adalah 2 juta, sehingga harus dilakukan koreksi harga transaksi afiliasi karena penerapan prinsip kewajaran sebesar 100. 100 ini dari 2.100.000 dikurangi
2 juta. Nah, sebuah rumus perhitungan yang diterapkan untuk menentukan harga transaksi dari pihak afiliasi itu nilai kewajarannya adalah arm's length price. Ini merupakan nilai kewajaran sama dengan independent party transaction price. Ini merupakan transaksi, nilai transaksi dengan pihak yang independen, dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, ditambah atau dikurangi value of any difference on condition. Nah, ini adalah mengakomodasi fleksibilitas kondisi dari transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Lalu kapan transaksi itu dianggap sebanding? Transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan, atau terdapat perbedaan kondisi namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Penerapan prinsip ALP dalam faktor-faktor kesebandingan ini antara lain ketentuan kontraktual antara pihak-pihak yang bertransaksi. Jadi artinya dalam melakukan transaksi, transfer pricing ini harus memiliki memiliki dokumen transfer pricing. Nah, yang kedua adalah hasil analisis mengenai fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko bisnis yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi. Ya, kita perlu melakukan analisis atas transaksi tersebut yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan wajib pajak dengan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan istimewa atau di independen. Lalu yang ketiga adalah karakteristik dari produk atau jasa yang ditransaksikan. Ini tentu akan karakteristik ini akan berhubungan dengan bagaimana kita bisa membandingkan karakteristik produk atau jasa serupa apabila dilakukan transaksi dengan perusahaan yang independen. Lalu keadaan ekonomi di tempat pihak yang bertransaksi domisili dan strategi bisnis perusahaan dalam transaksi. Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ini yang pertama, kita melakukan identifikasi pihak afiliasi dan transaksi afiliasi. Yang kedua adalah kita melakukan analisis untuk memahami kondisi dan karakteristik transaksi afiliasi serta pihak-pihak yang melakukan transaksi afiliasi, memilih dan menentukan pihak yang diuji, kemudian menentukan kriteria pencarian data pembanding, mencari data calon pembanding, memilih dan menentukan indikator tingkat laba, memilih dan menentukan metode penentuan harga transfer, melakukan analisis kesebandingan dan memilih data pembanding, lalu menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan nilai transaksi afiliasi yang wajar. Ini adalah tahapan-tahapan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dokumen transfer pricing yang dinamakan dengan dokumen transfer pricing adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. Bagaimana kita membuat tes apakah diperlukan dokumen induk dan dokumen lokal untuk transfer pricing ini? Kita lihat pada gambar ini ya. Apabila kita melihat kondisi tahun pajak sebelumnya, juga kondisi tahun pajak berjalan. Apabila kondisi tahun pajak berjalan, itu wajib pajak melakukan transaksi afiliasi, maka kita harus melakukan beberapa pengujian untuk bisa menentukan apakah wajib pajak tersebut wajib membuat transfer pricing dokumen atau tidak. Nah, ada beberapa tes yang dilakukan
untuk bisa menentukan wajib pajak tersebut harus membuat transfer pricing dokumen atau tidak. Di antaranya adalah tes pertama adalah apakah nilai peredaran bruto wajib pajak itu melebihi atau lebih besar dari 50 miliar. Ini tes pertama. Apabila jawabnya adalah iya, maka memang wajib pajak tersebut wajib memiliki atau wajib membuat transfer pricing dokumen. Tes kedua, apakah transaksi afiliasi barang berwujud melebihi atau lebih besar dari 20 miliar. Nah, tes ketiga, apakah transaksi afiliasi jasa, bunga, barang tak berwujud atau transaksi afiliasi lainnya lebih besar daripada 50 miliar. Tes berikutnya adalah pihak afiliasi, apakah pihak afiliasi berada di negara yang tarif pajaknya di bawah tarif pajak Indonesia. Apabila keempat tes yang sudah Ibu sebutkan tadi semua jawabnya adalah iya, maka wajib pajak wajib membuat transfer pricing dokumen. Namun apabila keempatnya ini jawabannya adalah tidak, ya, mulai dari nilai peredaran bruto tidak melampaui 50 miliar, transaksi afiliasi barang berwujud tidak lebih besar dari 20 miliar, transaksi afiliasi jasa, bunga, barang tak berwujud, juga transaksi afiliasi lainnya tidak lebih besar dari 5 miliar, juga pihak afiliasi tidak berada di negara yang tarif pajaknya di bawah tarif pajak Indonesia, maka wajib pajak tidak perlu membuat transfer pricing dokumen. Selanjutnya, kewajiban penerapan ALP ini diatur di mana? Ya, kewajiban penerapan ALP ini diatur dalam PMK 213/2016 pasal 2 ayat 6. Nah, dalam hal wajib pajak memiliki transaksi afiliasi, namun tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penerapan harga transfer, maka wajib pajak tetap diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya, apakah itu yang dinamakan dengan hubungan istimewa? Ya, hubungan istimewa ini merupakan hubungan antara wajib pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dinamakan dengan hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, atau juga bisa dari adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Nah, selain karena hal tersebut, hubungan istimewa di antara wajib pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan huruf A, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, maka hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Nah, intinya adalah hubungan kepemilikan atau penyertaan modal bisa juga disebut sebagai hubungan istimewa. Selanjutnya, pasal 18 ayat 4 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan huruf B, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Jadi hubungan istimewa ini dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Ini masih dinamakan hubungan istimewa. Selanjutnya masih pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan huruf C. Nah, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Ya, jadi sedarah lurus 1 derajat itu yang dinamakan dengan ayah, ibu, dan anak. Itu sedarah lurus 1 derajat.
Kemudian sedarah ke samping 1 derajat itu adalah saudara kandung. Saudara itu bisa kakak, bisa adik. Kemudian semenda lurus 1 derajat itu bisa mertua atau anak angkat. Lalu semenda ke samping 1 derajat itu adalah saudara ipar. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Tambahan Nilai juga mengatur, juga mendefinisikan tentang hubungan istimewa ini ya, di mana hubungan istimewa itu dianggap ada apabila keadaan pertama adalah pengusaha memiliki penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada 2 pengusaha atau lebih. Demikian pula hubungan antara 2 pengusaha atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua, pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau 2 atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau ke samping 1 derajat. Selanjutnya adalah metode transfer pricing. Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Lalu yang kedua adalah metode harga penjualan kembali. Yang ketiga adalah metode biaya plus atau metode lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Itu biasa kita sebut sebagai CUP ya. CUP, Comparable Uncontrolled Price. Yang kedua adalah metode harga penjualan kembali atau resale price method. Lalu yang ketiga adalah metode biaya plus atau cost plus method. Yang keempat adalah metode lain. Nah, dalam metode lain ini ada 2 pilihannya. Itu adalah metode pembagian laba dan kedua adalah metode laba bersih transaksional. Dalam melakukan penerapan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai, itu kita wajib memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan keunggulan dan kelemahan ya. Yang pertama yang kita perhatikan adalah apa keunggulan dan kelemahan setiap metode transfer pricing. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui karakter transaksi dan karakter usaha pihak-pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga adalah ketersediaan data pembanding yang relevan dan andal. Dan yang keempat adalah derajat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi pembanding. Sahabat mahasiswa, demikian telah kita selesaikan pembahasan mengenai transfer pricing, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha beserta metode penentuan harga transfer. Bagi kalian yang menghendaki materi secara lengkap, kalian bisa mengunduhnya dengan mengklik kolom deskripsi. Ya, pada sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal untuk masing-masing metode penentuan harga transfer. Maka jangan lupa terus saksikan dan klik link mata kuliah kita Perpajakan Internasional. Assalamualaikum. Dah.